Oke guys, ketemu lagi di konten Ulas Ulis. Sekarang yang akan kita ulas ialah mobil Nissan Sentra tahun 91. Jadi dulu tuh gue juga pernah punya mobil yang sama seperti ini, gue pakai sekitar 4 tahunan. Dan kesan gue terhadap mobil ini secara looks ya, untuk tahun 91 ini nih looksnya keren banget gitu ya, dari segi bodinya, kemudian detailingnya itu tuh ciamik banget untuk tahun segitu gitu ya. Kemudian untuk kabinnya juga itu tuh mewah banget. Oh iya, handle pintunya juga tuh udah kayak mobil-mobil zaman sekarang ya, nggak congkel-congkel lagi kayak mobil-mobil tahun-tahun segitu. Jadi ini udah keren banget sih. Dan driving experience-nya juga itu tenaganya tuh ada terus, walaupun ini mesinnya pakai injection ya. Nah, terus ini tuh suspensinya empuk banget ya, kayak mobil-mobil Eropa gitu. Makanya terkesan mewah gitu. Makanya Nissan juga berani ngasih emblem no luxury selection tuh ya emblemnya. Untuk pelek ini emang diganti jadi pelek 16 ya ringnya, bannya juga. Nah, dan sebenarnya lebih mengesankan, lebih sporty gitu sih. Jadi keren nih mobilnya. Terus nanti kita coba buka ke mesinnya nih. Kita lihat-lihat mesinnya. Nah, ini dia nih mesinnya. Bersih banget ya. Nah, ini jadi yang menarik dari Nissan Sentra tahun 91 ini dia pakai mesin twin cam ya, sama dengan yang dipunyai oleh Toyota gitu. Dengan kapasitas 1600 cc, DOHC, injection. Sudah power steering dan akinya juga besar nih. Nah, terus yang menarik juga dari mobil ini, untuk membuka tutup bensin dan juga membuka bagasi itu dia menggunakan satu handle yang sama gitu. Jadi kalau kita tekan ke bawah itu maka akan terbuka tutup bensin, dan ketika kita tarik ke atas itu dia akan membuka yang namanya bagasi belakang. Keren sih, pada masa itu belum ada yang nyamain itu. Bahkan di mobil-mobil yang ada sekarang juga ya. Nah, ini juga untuk pengaturan jok supir. Ini juga dia ada reclining seat, ada juga pengatur ketinggian jok depan, kemudian juga jok belakang untuk pantat ya. Nah, ini suasana kabin di dalamnya tuh mewah banget ya. Untuk tahun segitu, kalau gue pikir sih ini udah keren, gak ketinggalan zaman itu. Nah, ini juga ada buat tempat cup holdernya yang ngumpet. Ini keren banget sih idenya. Jadi kalau kita nggak teliti, kita nggak tahu tempat naruh itu. Jadi tinggal ya ada dua ya untuk cupnya. Nah, ini juga bisa langsung diumpetin lagi nih. Kita masukin serut. Nah, itu nggak ketahuan kan ya. Tapi itu keren banget sih. Nah, ini juga untuk pengaturan AC. Ini untuk pengaturan freonnya. Dan ada beberapa mode AC yang bisa kita adjust juga. Nah, kemudian untuk tipnya kita pakai Pioneer yang di sini. Jadi ya overall nih keren sih. Kemudian juga untuk spion belakangnya ini udah ada yang anti silau. Dan untuk speedometernya mode-mode tahun 90-an ya. Tapi ini keren sih, nuansa racingnya dapat banget gitu. Dan untuk tahun segini juga dia sudah menggunakan electric mirror nih. Jadi untuk mengatur spion kiri dan kanan itu udah pakai elektrik dia. Keren sih. Ini tempat sikring. Dan juga ini untuk pengaturan power window-nya, dan juga ada buat ngelock central lock. Itu keren. Nah, kemudian ini handle-nya juga
sporty sih, handle brake remnya, kemudian juga untuk persneling. Oh ya, ini juga nih udah pakai yang namanya pengaturan ketinggian safety belt. Jadi udah cukup lumayan bagus ya, udah sampai mikirin ke situ. Dan daya tahan responsifnya juga masih bagus banget nih. Nah, terus kalau gua duduk di belakang, ini jarak kaki kita sama kursi depan ini lumayan jauh ya. Ini masih bisa selonjoran seperti ini. Nah, ini dengan tinggi gua 171 dan posisi duduk gua seperti ini masih lega banget gitu. Kemudian di sini juga ada buat tempat naro-naro bisa kayak kalau orang yang ngerokok ya, orang yang ngerokok nih bisa buat naro bekas abunya rokok gitu. Terus ininya sampai belakang juga ini udah ada power window, ada juga locknya belakang. Kemudian juga ada buat child free lock. Nah, ini penampakan belakangnya. Ini juga ada buat anti kabut dan sound systemnya. Tuh. Oh iya, selain itu ini juga udah dilengkapi sama armrest loh. Jadi buat yang di belakang udah kayak bos-bos sih. Makanya nih masuk ke luxury selection ya, Nissan Sentra-nya. Oke. Di kursi belakang juga disediain seat belt ya untuk 3 orang penumpang. Tuh. Jadi aman untuk penumpang di belakang juga. Nah, kemudian ini juga tempat duduk belakang nih bisa dibuka dengan ditarik seperti ini. Kita coba tarik dan kita bisa mengakses ke bagasi gitu tanpa harus buka bagasi belakang. Kita bisa buka dari kursi belakang, ditarik seperti ini, dan ini kanan kirinya juga bisa semuanya direbahin. Jadi kalau bawa barang yang panjang itu bisa dilipat kursi belakangnya, dan untuk itu bisa menambah space tambahan sih. Keren ya. Nah, ini untuk dashboardnya lumayan gede. Ini juga buat naro-naro kertas dokumen seperti itu. Nah, ini untuk asbak. Kemudian juga ada untuk elektrik koreknya. Nah, ini space di tengah juga bisa buat naro-naro charger dan lain-lain. Kalau di belakang itu nggak ada sih buat tempat naruh yang di bawahnya itu. Ya, seperti ini dashboard dari Nissan Sentra. Speedometer masih pakai analog, tapi ini lebih sporty sih kesannya. Ya, jadi segitu aja review tentang Nissan Sentra 1991. Memang nggak bisa dibandingin sih sama mobil-mobil baru, karena umurnya juga udah 30 tahun ya gitu. Namanya mobil 30 tahun pasti udah kayak mobil baru, banyak ya permasalahan dikit-dikit lah gitu. Tapi overall mesinnya masih enak, lari masih oke, dan juga dari segi look juga masih seger lah kelihatannya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di ulas-ulis selanjutnya.